Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Halo. Pulau laut ada? Pulau laut? Halo. Pulau laut nggak ada kayaknya, Pak. Hah? Jaringannya putus-putus nampaknya. Gimana? Dengar suaranya? Alhamdulillah dengar. Oh, dengar ya? Iya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahim merangka mempererat persaudaraan, mempererat silaturahim sekaligus temu kangen tentunya dengan para alumni yang ada di beberapa tempat dan wilayah. Pulau Laut ada? Pulau Laut? Belum kayaknya, Pak. Halo Pulau Laut? Subi? Subi? Ada Stiono di sana. Ada Bang Unyil di sana. Serasan ada, Keki? Ada juga ya? Belum ada ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ya, sebenarnya malam ini kita akan bincang-bincang pertama terkait dengan suasana penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita mengharapkan alumni berperan aktif dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru, terutama yang ada di Serasan, Subi, Midai, Pulau Laut, Danau, Pulau Tiga, dan seterusnya, supaya ada konektivitas antara kampus dengan alumni-alumni yang berada di beberapa wilayah kecamatan tersebut. Di mana dalam suasana penerimaan mahasiswa baru ini, Stay Natuna sebagaimana kita ketahui adalah memiliki tagline Natuna Celak Pendidikan Tinggi. Artinya bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu urgent, pendidikan itu adalah panggilan masa depan. Oleh karena itu, alumni memiliki peran penting sebagai juru bicara kampus yang ada di masing-masing tempat, terutama di kecamatan-kecamatan itu. Yang kedua, kita ingin memberi ruang pada para peserta, kata lulusan-lulusan
SLTA untuk dapat memanfaatkan peluang, memanfaatkan kesempatan yang ada di Stay Natuna itu sendiri. Di mana pada tahun ini kita juga memberi beasiswa kepada para penghafal Al-Quran. Ada yang 3 juz, 5 juz, 10 juz, dan seterusnya itu. Mungkin ada di antara alumni kita, adik-adik kita yang hafal Al-Quran. Ini akan kita respon dalam penerimaan mahasiswa baru. Demikian juga untuk beasiswa KIP juga mungkin akan ada peluang juga nanti akan disampaikan oleh Pak Suparman barangkali lebih yang terkait dengan informasi-informasi itu. Yang ketiga terkait dengan model pembelajaran, di mana model pembelajaran kita sekarang memang melakukan kombinasi antara offline dan online. Untuk beberapa zona tertentu barangkali tahun ini akan kita buka kesempatan kuliah online dan offline itu. Seperti mungkin Kecamatan Midai, misalnya ada beberapa aparat desa yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1, mungkin kita akan beri kesempatan dengan persyaratan tertentu. Misalnya dia adalah pegawai pemerintah atau pegawai swasta yang tidak bisa keluar dari kampungnya, tapi memiliki minat, memiliki kemauan untuk kuliah. Misalnya seperti itu. Yang kedua, paling tidak peserta didiknya paling tidak ada 25 orang dan sanggup menyatakan mengikuti sampai selesai. Ini beberapa opsi yang kita berikan untuk mengatasi, menjawab berbagai tantangan-tantangan yang ada kaitan dengan posisi geografis kita. Tapi itu memang tidak semua, ya hanya untuk hal-hal tertentu, hal-hal khusus, ya kan? Itu. Yang ketiga, yang selain menghadapi suasana penerimaan usaha baru, di mana kita berharap nanti peran alumni untuk menyampaikan informasi, menyampaikan testimoni, menyampaikan penjelasan, memberikan pemahaman terhadap orang tua, anak-anak usia sekolah, dan seterusnya itu, agar mereka betul-betul memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kemudian kita juga dalam menyambut suasana Ramadan, kita berharap alumni-alumni yang ada di setiap kecamatan itu menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan, menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat kreatif, inovatif, sesuai dengan potensi, sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan kearifan-kearifan lokal yang ada di masing-masing tempat atau kecamatan. Ini jangan kita sia-siakan suasana Ramadan itu. Karena Ramadan itu adalah suasana yang memiliki makna religius sekaligus makna kultural, di mana orang pada momentum tersebut memiliki perhatian yang agak khusus terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Oleh sebab itu, alumni harus hadir, memberikan ruang, memberikan momentum untuk mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan, kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama untuk anak-anak sekolah. Untuk anak-anak sekolah kita, mungkin bisa memberikan satu model-model kegiatan yang sifatnya menyentuh sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Dalam hal pola pembinaan pengembangan mahasiswa dan alumni, setelah itu ada beberapa kegiatan. Pertama adalah pendalaman ilmu dan keagamaan.
Jadi kita berharap memang untuk alumni-alumni itu membuat komunitas-komunitas alumni di masing-masing tempat, kecamatan, sehingga kegiatan-kegiatan pendalaman keilmuan, pendalaman keagamaan itu bisa dilakukan. Sehingga tidak ada jeda, tidak ada waktu yang tidak ada kegiatan-kegiatan pendalaman ilmu dan keagamaan. Apalagi sebagian dari alumni kita itu ada yang bergerak di bidang pendidikan. Tentu pendalaman keilmuan, tentang teori-teori belajar, tentang model-model pembelajaran itu menjadi penting. Selain pendalaman ilmu pendalaman agama, jadi kegiatan-kegiatan pembinaan mahasiswa itu lebih diarahkan pada internalisasi nilai-nilai Islam. Ya, internalisasi nilai Islam itu adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembiasaan, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan membangun tradisi, membangun kebiasaan, membangun keteladanan di dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Kalau di kampus kita menerapkan kegiatan-kegiatan misalnya sholat berjamaah. Ada kegiatan tadarus. Ada kegiatan-kegiatan gotong royong misalnya. Itu adalah upaya kita untuk meningkatkan proses internalisasi nilai-nilai Islam atau Islam values di dalam kehidupan kita. Ini penting bahwa belajar agama di Stainatuna itu bukanlah sain po sain, bukanlah ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan, untuk diterapkan. Yang ketiga, arah pembinaan mahasiswa dan alumni itu adalah pembinaan khusus. Nah, sekarang ini pembinaan khusus di Stainatuna itu ada 3 standar non-akademik. Yang pertama adalah kemampuan agama dan keagamaan, yaitu ya kemampuan membaca Al-Quran, ya kemampuan untuk memimpin wirid, doa, fardu kifayah, ya wirid yasin dan seterusnya. Itu adalah pembinaan-pembinaan yang terkait dengan agama dan keagamaan. Ini telah menjadi bagian daripada standar non-akademik di Stainatuna itu. Yang kedua terkait dengan standar yang terkait dengan kemampuan atau keahlian-keahlian yang terkait dengan tamadun Melayu. Jadi mahasiswa Stainatuna itu harus memiliki salah satu keterampilan yang terkait dengan seni, budaya, dan tradisi Melayu. Apakah itu pantun, apakah itu seni tari, apakah seni gerak, silat misalnya, atau yang terkait dengan folklore, cerita rakyat, fiksi, dan seterusnya itu. Jadi harus punya salah satu keterampilan di bidang itu. Yang ketiga yang sedang kita gerakkan, sedang kita gesah sekarang ini adalah kemampuan ya intervener. Kemampuan, keahlian, kemampuan untuk mengembangkan potensi kewirausahaan. Inilah arah pembinaan daripada alumni dan mahasiswa STA itu. Pertama arahnya adalah bagaimana pendalaman ilmu dan agama. Jadi kita alumni ini harus terus-menerus mendalami ilmu dan agama. Agama dan ilmu itu harus seiring dan sejalan. Karena apa? Karena dasar-dasar agama itu akan memberikan inspirasi kita untuk mengembangkan. Dan ilmu itu akan memberikan instrumen-instrumen bagi pengembangan agama. Jadi pendalaman agama
pendalaman ilmu dan agama itu harus seiring dan sejalan. Yang kedua adalah internalisasi nilai-nilai tadi. Islam value. Nilai-nilai Islam itu harus kita internalisasikan. Lewat apa? Lewat pembiasaan. Lewat kegiatan. Lewat kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang sudah ada. Katakanlah sholat berjamaah, puasa Senin dan Kamis, misalnya itu adalah upaya-upaya internalisasi nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah pembinaan khusus. Oleh sebab itu, alumni-alumni kita harapkan di setiap kecamatan itu harus punya komunitas. Atau katakanlah dalam bahasa lainnya ikatan alumni. Apapun namanya, tapi paling tidak sebulan sekali itu harus berjumpa. Ya, dalam bulan sekali itu ada kegiatan-kegiatan yang terkait, misalnya tadi pendalaman agama, internalisasi nilai-nilai, atau pembinaan keterampilan khusus. Ini yang kita harapkan. Itulah beberapa hal yang ingin disampaikan dalam kaitannya dengan alumni dan kita semua. Dan satu hal saya ingin, kita ingin ada satu nanti pertemuan akbar yang terkait dengan seminar Lokakarya menyambut 20 tahun Stay Natuna. Jadi kita minta alumni nanti untuk menyelenggarakan sebuah seminar atau Lokakarya yang terkait dengan pendidikan atau yang terkait dengan apa? Yang jelas untuk menyiarkan 20 tahun Stay Natuna yang akan datang. Ya, hal ini penting supaya alumni-alumni kemarin waktu peringatan 19 tahun Stay Natuna, kita juga sudah mengagendakan sebenarnya kegiatan alumni, tapi nampaknya belum berhasil. Kan? Belum berhasil. Ya, artinya kita serahkan pada waktu itu kepada alumni, apa kegiatannya, apa bentuknya, apa materinya. Tapi kita tunggu-tunggu memang belum terlaksana. Oleh sebab itu nanti pada 20 tahun Stay Natuna, kita berharap alumni mengambil inisiasi, baik itu inisiasi perorangan atau inisiasi kelembagaan, ada ikatan alumni, atau komunitas alumni di masing-masing tempat, itu bisa mengusulkan supaya ada kegiatan yang diselenggarakan oleh alumni. Apalagi kita menghadapi situasi-situasi yang terus berubah, terus bergerak, maka alumni harus memberikan satu kontribusi terhadap arah perubahan itu. Ya kan? Arah perubahan atau memberi makna terhadap perubahan. Itu yang penting bagi kita semua. Saya kira itu pengantar singkatnya pada kita semua. Pada alumni, saya minta pertama menceritakan, menggambarkan situasi di masing-masingnya, terutama di kecamatan-kecamatan itu, di mana suasana penerimaan usaha baru, kira-kira apa yang perlu kita lakukan lagi untuk mensosialisasikan keberadaan STA itu di masing-masing tempat. Yang kedua, kita ingin data-data daripada calon lulusan STA atau lulusan STA itu didata dan dikirim pada kita. Kalau yang belum, maksudnya kalau yang sudah, nanti data-data itu lengkap dengan nomor HP-nya, nanti akan kita japri para lulusan SLTA itu untuk memberikan, untuk di tracking. Artinya setelah mereka lulus itu kemana sebenarnya? Apakah mereka melanjutkan atau tidak? Kalau melanjutkan kemana, kalau tidak apa halnya? Ini untuk menjadi gambaran pada kita tentang partisipasi, angka partisipasi pendidikan di Natuna itu sendiri. Saya kira itu pengantarnya. Terima kasih.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mungkin ada yang perlu disampaikan kaitan dengan penerimaan siswa baru Ramadan dan hal-hal lain terkait dengan pendalaman ilmu dan agama dan pembinaan-pembinaan yang diperlukan ke depan. Mungkin ada Prof. Sahidin tuh, Pak. Saidin. Oke, Ya, nah ini mungkin ada beberapa hal nih Pak Umar yang ingin saya sampaikan tentang penerimaan mahasiswa baru kita. Ya. Kebetulan ya saya juga bermukim di sekolah, makanya memang kalau kita lihat 5 tahun terakhir untuk sosialisasi itu kalau saya lihat kurang menggigit terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna. Sementara dari luar itu lebih gencar lagi, Pak. Jadi ini juga membuat kita ini kadang-kadang jadi lemah. Kemudian keterlambatan kita juga. Natuna itu sosialisasi itu rata-rata sudah beberapa perguruan tinggi lain yang dari luar melakukan sosialisasi di tingkat SLTA. Ya. Hal itu karena setiap sosialisasi di sekolah manapun di Kabupaten Natuna selalu dilaporkan kepada saya. Kebetulan saya juga ketua MKKS di Kabupaten Natuna ini. Yang terpenting juga sebenarnya kalau menurut saya, ketika sosialisasi itu kita membawa mahasiswa dan alumni yang dapat memberi motivasi. Ini yang paling penting. Karena beberapa perguruan tinggi di luar itu dia sudah pakai ini. Nah, sementara dia memanfaatkan anak-anak kita sini yang ada di sini. Misalnya Uniba. Dia bawa juga alumninya itu yang ada di Ranai gitu. Dia enggak menggunakan modal yang jauh-jauh gitu. Nah, jadi ini sebenarnya juga sangat penting. Kalau memungkinkan alumni itu jangan alumni yang memang bekerja di STAI gitu, alumni yang bekerja di tempat lain. Ini sebenarnya sangat berpengaruh juga kalau menurut saya. Karena dari beberapa perguruan tinggi lain itu bahkan UT saja itu udah mulai seperti itu. Saya dulu kan heran, kok UT ini datang juga sosialisasi gitu kan? Harusnya kan enggak perlu sosialisasi UT ini karena memang udah dari dulu seperti itu gitu. Sekarang ini UT udah merambah sosialisasinya itu masuk kepada siswa kelas 12 di tingkat SLTA khususnya di Kabupaten Natuna. Jadi mungkin itu kalau yang lain-lainnya saya rasa sudah sangat bagus. Kemudian alumni kita pun untuk bersaing di berbagai kancah tidak juga kalah sebenarnya. Cuman memang kalau menurut saya di sosialisasinya saja. Kita di ujung kadang-kadang sosialisasinya itu. Nah, mungkin itu aja Pak Umar dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saidin. Ya, beliau alumni juga. Ya, ini ujung tombak di SMA, SMA Ungaran Timur Laut. Ya. Yap. Betul, memang kemarin ketika saya turun ke Pulau Laut, itu memang yang banyak bicara itu alumni. Saya kumpulkan alumni Pulau Laut itu untuk bersama-sama datang ke SMA Pulau Laut. Jadi memang untuk kedepannya kita tidak pulau-pulau itu kita mungkin hanya mengirim 1 orang saja, kemudian pendampingnya adalah dari masing-masing alumni kita yang ada. Itu Serasan kita sudah mulai, kemarin kita kirim Roni, istrinya Pak Sapridan, Subi juga, nah, kemudian didampingi oleh alumni-alumni di sana. Memang tahun ini sebenarnya saya ada wanti-wanti agar tidak terlambat. Ya kan? Tidak terlambat, saya kira
udah untuk sekolah sudah masuk semua ya kita ya. Udah. Di SMA Pak Saiden sudah kan? Sudah, itu sudah. Tapi setelah 5 perguruan tinggi lain bersosialisasi, kita yang ke-6-nya. Oh gitu Yang ya. datang. Kenal ya? Iya, iya, iya. Iya. Ya, karena udah ada Pak Sahidin mungkin di sana. Tapi kalau Pak Sahidin kan bisa gunakan tangan besi segitu tuh kan. Ya, terima kasih Pak Sahidin. Ya. ya, masih kembali. Ya. Ada yang lain barangkali? Ya, ikatan alumni kita ini agak nampaknya agak ini jalan di tempat ini, kan? Kemarin kita minta adakan kegiatan waktu ulang tahun Stai Natuna kemarin itu juga tidak terselenggara. Padahal kita udah paket kan satu kegiatan untuk alumni itu. Nggak tahu apa masalahnya tidak terselenggara itu. Saya kira tahun ini 2022 ini mau tidak mau alumni harus ambil kegiatan dalam kegiatan ulang tahun Stai Natuna itu sendiri. Masa kita mengadakan seminar, mengadakan itu nggak bisa alumni, ya kan? Kita ini sekarang perang gagasan, ya kan? Perang gagasan, perang opini. Kalau kita tidak memiliki gagasan, ide, opini, ya kita akan ikut orang terus. Ini kelemahan kita. Kita harus berani, ya, perang gagasan. Misalnya gagasan pendidikan alternatif di Natuna itu kayak apa misalnya kan itu. Kita harus berani memberikan gagasan-gagasan dan seterusnya itu. Oke, ada lagi? Ya, nanti ini catatan bagi kami memang masalah sosialisasi ini mestinya memang tidak sekali turunnya, ya kan? Paling tidak 2 kali gitu kan. Pertama awal-awal sekali, yang ketiga sudah mendekati ujian atau apa gitu kan. Terus sekali lagi, kalau mereka 1 kali kita harus 2 kali jadinya kan begitu. Itu mungkin jadi pertimbangan kita ke depan. Yang di pulau-pulau nggak ada ya? Di Serasan, Subi, Idai. Subi tadi ada Setiono, cuma kayaknya keluar Pak, jaringan apa nggak tahu nih. Ya. Alumni bikin safari Ramadan antar kecamatan lah gitu. Nah, mantap, mantap itu. Ya kan? Kan musim teduh nih Ramadan ini, insya Allah. Yang penting jangan tidak pulang. Kan kalau ke Subi itu naik apa sabuk itu kan murah. Tak sampai berapa tuh? 12.000 cuma tiketnya kan. 12.000 tiketnya. Kan ada alumni di sana. Numpang rumah alumni di sana. Itu harus ada keberanian kita. Masa jamaah tablik dia berani nekat, masa kita alumni Stai tidak berani nekat untuk berdakwah itu kan. Jamaah tablik itu berapa hari keluarnya? 40. 40 hari. 40 hari. Kita satu trip kapal saja itu. Ya perlu itu kita pelan-pelan lah ya untuk menjalin komunikasi silaturahim itu menjadi penting itu. Santai dedek tekan keluar kamera. No. Benar hal Nisa.
Sepi sekali ini. Banyak yang tidak dapat masuk nih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak ya, video saya nggak tampilkan karena saya bersama anak nih Pak. Iya, iya. Saya ini Pak Solihin dari alumni. Saya bekerja di SMA 1 Bonsatan Pak. SMA 1. Bunguran Selatan Pak, Cemaga. Oh, Cemaga. Solihin ya. Ya, Pak. Iya, iya. Gini Pak, alhamdulillah kemarin dari pihak kampus ada 3 orang yang datang ke sekolah kami mengadakan sosialisasi. Alhamdulillah kebetulan sosialisasi dari kampus Setai pun sosialisasi orang yang pertama dari di antara kampus-kampus lain gitu. Dari keempat kampus masalah saya. Iya, iya. Gini Pak, ada hal yang ingin saya sampaikan tentang masalah sosialisasi nih Pak ya. Ya. Kita di sini kan ingin mempengaruhi atau mengajak para calon mahasiswa gitu kan. Ini Ya. Pak, kemasan sosialisasi itu Pak harus bersifat menarik dan bisa menarik siswa itu Pak. Salah satu contoh misalnya, kita bisa menampilkan kegiatan atau prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh alumni ataupun Setai itu sendiri Pak. Kita tampilkan ke hadapan siswa melalui infokus atau seperti apa gitu Pak menurut saya. Karena kemarin saya lihat sosialisasinya hanya sekedar kata-kata dan terfokus kepada kertas istilahnya itu ya. Brosur. Hanya terfokus ya brosur itu sendiri gitu. Tidak menampilkan suatu video ataupun gambar-gambar yang bersifat prestasi Setai itu sendiri gitu supaya hal itu tertarik bagi calon mahasiswa gitu Pak. Untuk hal lain saya lihat Pak dari kampus-kampus lain dia menampilkan itu Pak agar siswa itu tertarik untuk masuk ke kampusnya gitu. Dan kalau saya sendiri Pak, saya sampaikan kepada siswa saya sendiri, memang saya anjurkan dan saya menekankan anak-anak itu wajib kuliah gitu. Kalau memang kemampuan atau ekonomi tinggi dan istilahnya jurusan tuh tidak ada di kampus Setai, silakan keluar. Tapi kalau ada jurusan sama dengan Setai itu silakan di sini gitu. Itu pesan saya tiap kali berhadapan kepada siswa kelas 12 gitu Pak. Mungkin itu ya Pak ya yang pesan saya untuk sosialisasi, mungkin kemasan yang disampaikan kepada calon mahasiswa itu lebih menarik dan menarik mereka gitu Pak. Seperti itu. Mungkin hanya itu dulu Pak dari saya, dari Solihin dari SMA 1 Pesatan Pak. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihin. Ya, memang kemarin kemasannya mungkin sebenarnya ada dua materi ya tuh. Sebenarnya ada paparan, ada brosur. Memang materi-materi yang terkait testimoni, kemudian itu memang kita lewat medsos, namanya media sosial. Oleh sebab itu memang kemarin saya minta pada panitia itu untuk mencatat nomor-nomor HP siswa itu akan dikirim kan player-player yang terkait dengan kegiatan Setai Natuna secara pribadi mereka gitu. Itu sebenarnya yang ingin kita penguatannya di situ sebenarnya tahun ini. Penguatannya pada tracking individu itu yang nanti kita support dengan dengan kegiatan-kegiatan atau apa yang sudah dilakukan baik oleh mahasiswa maupun oleh Setai Natuna. Ya, saya kira memang persoalan kemasan ini memang menjadi catatan kita, terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dan prestasi-prestasi ini memang belum tersaji dengan baik. Sebenarnya kita banyak kegiatan, kan banyak ini. Memang kelemahan dari kita itu adalah kurang melakukan
tulis apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita tulis. Itu memang masih tradisi itu masih belum begitu ini kan. Jadi padahal kegiatan kita banyak, tapi biasanya itu kurang terpublikasi dengan baik. Saya kira itu diksi yang disampaikan Pak Solihin betul, bahwa kita berharap seluruh calon-calon mahasiswa itu atau anak-anak didik kita, adik-adik kita, saudara kita itu bisa melanjutkan pendidikan. Karena apa? Karena Natuna itu sangat dinamis perkembangan, ya kan? Sangat dinamis. Yang kedua, kita melihat Natuna itu ke depan tidak lagi bisa mengandalkan sumber daya alam. Kalau zaman-zaman kita ini, kalau kita ini mungkin masih bisa lah mengandal warisan orang tua untuk hidup dan seterusnya. Tapi ke depan itu tidak bisa lagi. Ya, apa yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan diri di bidang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, kita dorong, kita beri pemahaman pada adik-adik kita supaya kuliah. Nah, ya ada keunggulan kuliah di kampung kita memiliki 2 kesempatan. Pertama, ilmu dapat. Yang kedua, mengembangkan potensi yang ada di kampung kita itu bisa. Ya kan? Katakanlah kita punya warisan dari orang tua, kita punya lahan untuk ini, itu bisa dikembangkan. Jadi keunggulannya ilmu dapat, mengembangkan potensi yang ada juga dapat. Ini penting. Yang ketiga, keunggulan kita itu kita lebih dekat dengan para petinggi-petinggi, para pengambil kebijakan di daerah. Itu kekuatan kita. Dan untuk ilmu-ilmu yang ada di STAI, saya kira memang sepatutnya nggak perlu keluar lagi, ya kan? Ya, kecuali mereka ngambil misalnya teknologi perminyakan, gas, kemudian hal-hal ilmu-ilmu eksakta lain, saya kira memang nggak ada di sini, itu memang mereka perlu keluar. Tapi kalau ngambil ekonomi, pendidikan, hukum, komunikasi penyiaran Islam, pendidikan anak usia dini, saya kira nggak perlu jauh-jauh lah kan, nggak perlu jauh-jauh. Itu yang perlu kita beri pemahaman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para alumni yang telah memberikan pemahaman edukasi terhadap calon-calon mahasiswa untuk pertama memang untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Yang kedua, ya salah satu pilihan yang bisa dipilih oleh mereka adalah di STAI Natuna itu sendiri. Terima kasih Pak Solihin ya. Ya. Ria, apa itu Ria? Ria nih. Ya, Pak. Nah. Gimana? Tesisnya ada selesai? Proposal dulu, Pak. Proposal dulu, Pak. Iyalah. Ngambil apa? Temanya apa? Tema Riano tangan Pak, apa kerupuk atom, pengembangan strategi ya, Pak. Lupa. Strategi pemasaran. Pak, kalau untuk sosialisasi ke instansi tidak perlu ke Pak? Perlu. Rasanya banyak yang nak memang untuk kelas khusus kan? Perlu. Lah dilaksanakan ke Pak? Belum, belum. Cuma kita agak susah masuk instansi itu karena dia enggak banyak gitu kan. Kalau bisa di Japri, dikumpulkan suatu tempat, mungkin agak gampang. Yang paling banyak itu mungkin dinas pendidikan, ya kan? Atau gimana bagusnya sosialisasi di instansi-instansi pemerintah itu? Menurut Ria gimana baiknya?
Buat Ria memang kita menghadap atasan kan minta waktu untuk sosialisasi masalah mahasiswa baru kan banyak perkembangan untuk kelas khusus kan dah banyak ada alumni kelas khusus tu kan udahlah ada macam yang pertama kali kami kan Pak ya? Siapa? Bukan ya? Oh nih. Siapa nak yang regular yang ini apa nak yang transfer ya Pak ya? Yang pertama kali ya. Soalnya di instansi itu kan masih banyak tamatan SMA Pak. Jadi menurut Pak macam mana Pak? Kalau menurut Ria macam dok kita menghadap atasan lo terus kita minta waktu kapan dia menyediakan waktu untuk sosialisasi kan? Ya itu bagus sebenarnya lebih seperti itu. Cuma kita harus tahu juga populasi yang ada di situ. Terus yang misalnya di dinas perikanan situ yang belum S1 ada berapa orang, ya kan? Kita harus punya data awal memang. Tapi kalau hanya satu misalnya kita minta waktu, agak berat juga dinasnya kan. Mungkin kalau saya mungkin gini Pak, pertama memang ya bagus sih kalau kita sosialisasi, cuman untuk sosialisasi seperti di satuan pendidikan itu kayaknya tak mungkin. Memang pertama betul seperti Ketua STAI sampaikan, yang pertama kita harus data dulu dari setiap dinas itu berapa persen yang tamatan SLTA. Nah, kemudian setelah kita dapat data itu menurut saya baru nanti mungkin kita buat brosur bahwa bagi yang berminat nanti kita akan sosialisasikan dalam satu tempat. Misalnya hari Sabtu. Misalnya kita apakah sosialisasinya di STAI jam mereka datang ataupun di tempat-tempat lain yang memungkinkan. Tetapi tentunya data tadi dulu yang harus kita miliki. Karena kalau kita tidak punya data, kemudian kita kirim brosur untuk sosialisasi, itu percuma. Karena kita jadinya seolah-olah kita menunggu, tapi hal yang kita tunggu ini tidak jelas. Tapi kita data dulu, misalnya dinas pendidikan ada berapa persen atau berapa orang. Soal yang mau kuliah atau tidak, itu ceritanya nanti. Tetapi setelah kita dapat data, baru mungkin pada hari tertentu, khususnya bukan hari kerja mereka, kita buat sosialisasinya. Kalau misalnya mereka memang tidak ingin di sosialisasinya STAI, takut tidak nyaman karena mahasiswa pun dah ramai di situ, mungkin kita bisa menggunakan gedung yang lain di luar STAI Natuna misalnya. Kalau perlu, kalau menurut saya, kalau memang kita sudah punya data yang lengkap, ya kita minta izin dengan bupati, tas sosialisasinya di ruang mana, seperti itu. Tapi itu tadi, basis kita harus data dulu. Tapi kalau hanya mereka-reka, nah kita pun agak susah gitu. Memang kalau kita lihat, jangankan perguruan tinggi, karena dulu pernah kejadian ketika saya buka PKBM untuk paket C itu, hal itu juga saya data. Memang dinas pendidikan paling banyak waktu itu. Sampai pernah dalam 3 tahun itu, tahun pertama, tahun kedua, ketiga itu saya mengalahi siswa Natuna jumlah paket C itu yang masuk itu. Dan alhamdulillah paket C yang lulus itu udah banyak yang masuk STAI, udah ada juga yang sampai hari ini melanjut ke S2 Pak Ketua. Nah, jadi memang data tadi seperti yang Pak Ketua sampaikan, data dulu gitu. Nanti mungkin kita bisa sosialisasi atau kita kumpulkan di tempat yang berbeda, bukan di STAI. Kalau mereka tidak mau, kami tidak maulah di STAI, takut kami tidak jadi kuliah misalnya, ataupun kami malu gitu kan. Nah, tapi data dulu. Memang banyak sebenarnya masih, termasuk di Satpol, di pemadam gitu kan. Basis itu sangat banyak sebenarnya. Mungkin itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Nanti kita akan coba nanti ya, termasuk Ria nih kita minta sebagai relawan untuk mendata di kantornya sendiri. Ria di kantor apa? Ya di Satpol PP Pak.
Satpol PP ada berapa orang? Gitu kan? Tolong didata dulu ya. Data dulu yang belum melanjutkan pendidikan tinggi. Sampai masih ramai SMA, Pak, tingkat SMA-nya. Ya nanti kirim datanya ya berapa orang, ya kan? Siap, Pak, Kirim besok. Ya, kirim datanya, kemudian dia punya teman di kantor lain minta juga bantu. Misalnya teman alumni kita yang di kantor dinas pendidikan siapa gitu kan, yang kenal. Jadi minta datanya yang belum melanjutkan pendidikan tinggi, tapi mereka sudah bekerja, baik PNS maupun honor kan itu. Saya kira ini bagus ini, ya. Kita data, nanti kita undang khusus atau kita japri khusus. Kalau memang kita minta waktu dengan sekda nanti, ya kan? Kita kumpulkan, minta sekda mengundang mereka, karena kita ada MOU dengan Pemkab Natuna itu sudah ada MOU-nya. Jadi bisa kita realisasikan. Nah, tolong datanya dia. Awak kan banyak kawan tuh. Ya. Soalnya alumni itu banyak di dinas, nanti saya japri, saya minta data itu, Pak. Bagus Ya. tuh, Pak, untuk sekda yang ini. Ya. Kalau ada datanya, nanti kita minta Pak Sekda untuk mengundang mereka. Saya yakin kalau Sekda mengundang, datang mereka kan. Untuk kita sosialisasi. Dinas itu sudah tercantum, Pak. SMA berapa? Di Densra dinas itu sudah tercantum SMA berapa, S1 berapa, S2 berapa gitu Ya. kan. Insya Allah saya bergerak Oke. besok. Baik, terima kasih. Kita tunggu secepatnya. Terima kasih. Ya, ini ide-ide yang bagus, ide-ide yang segar, kreatif ini. Yang perlu kita kembangkan. Ada lagi? Cukup? Jam 9.30 ya? Berapa orang? 15. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, pas. Pas. Bisa lah. Bisa. Hendra. Login. Harus di login ya. Izin Profesor Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terkait ada wacana kita mau ini membuka kelas sistem daring dan luring. Ini yang harus kita perkuat ini Pak Ketua. Karena saya berani menargetkan kemarin itu 500 mahasiswa itu kepada ketua ini panitia. Ya harapan saya yang itu Pak Ketua. Yang dari kecamatan-kecamatan yang tidak setanah dengan Ranai khususnya. Karena Ya. Putus Mbak ya. Jaringan beliau nih. Beliau di mana? Di Pering ya? masih status SMA Pak di sana. Nah kami kemarin itu ke Pulau Tiga sempat juga ini sosialisasi di Kecamatan Pulau Tiga Barat itu hampir 70% itu masih ini SMA Pak. Jadi kemarin itu kita minta fasilitasi sama Pak Camatnya, alhamdulillah Pak Camatnya ini memberikan ruang kepada kita dan alhamdulillah kemarin itu yang ikut itu sekitar 27 orang ya Pak Abu ya kemarin itu. Bahkan ada beberapa orang yang sudah menjapri kemarin itu untuk ini bersedia untuk melakukan perkuliahan sistem tatap muka tersebut. Nah,
ada beberapa hal yang yang ditanyakan oleh mereka kemarin itu. Ada ketakutan mereka nanti pada saat pandemi ini berakhir, katanya. Apakah ini sistem daring dan luring ini tetap dilakukan atau kami harus kuliah secara tatap muka di kampus STI Natuna. Sementara katanya kami bekerja di posisi di pulau-pulau yang tidak setanah dengan Ranai khususnya. Terus yang kedua, saya ingin menanggapi juga yang tadi yang dari Bu Ria tadi. Sebenarnya bagus Pak kalau untuk dilakukan sosialisasi ke dinas-dinas, akan tetapi kalau di kayak di dinas-dinas itu Pak, penyebaran informasi itu sudah sangat ini Pak, sudah sangat banyak Pak. Karena apa? Kita hampir semua dinas itu kita sudah ada alumni, seperti yang di Satpol PP itu kan ada beberapa orang yang kemarin itu sudah lulus dan sudah diwisuda tahun 2022 ini. Artinya informasi-informasi itu cukup didapat dari teman-teman alumni yang ada di kantor-kantor seperti Satpol dan dinas-dinas lain tersebut. Apalagi kita ini kan sudah membuka kelas khusus itu. Kelas khusus itu sudah hampir keseluruhan kantor-kantor itu sudah ini masuk ke STI Natuna. Selanjutnya sebenarnya kita ini agak lemah, Pak. Dari 1.300 ini alumni ini saya lihat ini partisipasinya itu hanya 14 orang. Ini sangat luar biasa ini. Yang ketua alumni aja saya lihat ini enggak ada. Ini ada Pak Saprizan, ketua alumni di sini Pak Saprizan. Tidak ada, pengurus-pengurusnya pun tidak sih nampak. Ya, inilah yang harus kerja keras kita Pak Ketua. Makanya kemarin itu saya agak kecewanya seperti itu. Ketika diajak rapat nggak mau datang, ketika kita undang pada saat ini wisuda alumni-alumni itu kita undang semua dan kita minta bantulah sumbang sedikit. Sumbangnya itu memang disumbang, cuman bunyinya itu yang nggak tahannya itu, kayak nyumbang sampai ini ratusan juta. Itu yang kita sedihkan. Yang semestinya ketika ini ya kebersamaan lah yang paling utama ini. Kenapa ini universitas-universitas di luar itu maju ya itu karena alumninya itu kompak. Kita ya mempunyai kelemahan di situ. Dan mudah-mudahan ya ke depannya ini kita harus bisa mengumpulkan lah Pak ini Pak Ketua ataupun temu akbar nanti pada saat ulang tahun ke-20 STI Natuna nanti. Nah, saya sarankan juga Pak Ketua untuk ulang tahun akbar, ulang tahun STI Natuna yang ke-20 ini sesegera mungkin kita harus membentuk panitia supaya nanti acaranya itu agak lumayan wah gitu Pak Ketua. Kalau kemarin itu yang ke-19 ya kemarin itu. Kita alhamdulillah sudah termasuk ini luar biasa. Tetapi kalau yang ke-20 ini kita upayakan yang lebih meriah lagi. Jadi memang harus dari jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan itu Pak Ketua. Makanya kalau untuk panitia itu harus sesegera mungkin harus kita bentuk dari sekarang. Mungkin itu saja dari saya Pak Ketua untuk sementara waktu. Nanti kalau ada teman-teman lain nanti saya akan tambah di belakangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
mantan ketua alumni juga nih, Pak Suparman, ya kan? Ya, pertama kita akan perkuat konsolidasi. Oleh sebab itu target kita memang tahun ini komunitas atau ikatan alumni per kecamatan itu harus kita bentuk, ya, harus kita bentuk untuk memperkuat ikatan alumni yang ada di induknya, ya kan? Ya kita nanti kalau memang induknya tak jalan, kita berdayakan yang ada di kecamatan. Ya, itu satu yang harus kita perkuat. Dalam waktu dekat ini kita akan undang lagi ketua ikatan alumni dengan pengurusnya untuk melakukan konsolidasi supaya hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita agendakan tidak terulang seperti yang kemarin. Kegiatan alumni pada peringatan 9 tahun Setai Natuna itu tidak terlaksana. Yang ketiga, memang panitia, memang insya Allah dalam bulan ini juga kita akan ada rapat pembentukan panitia ulang tahun Setai Natuna. Saya kira betul memang harus kita percepat untuk panitia ini supaya kita bisa lebih punya waktu untuk menyusun rencana dan juga mengajak stakeholder untuk ikut serta atau berbagi dalam kegiatan kita. Mungkin tahun ini kita mungkin ada bakti sosial apa gitu kan, atau apa yang lebih kita tonjol yang kaitannya dengan humanisme kemanusiaan itu apa gitu kan. Kemudian di bidang keilmuannya apa yang mau kita tonjolkan. Kemudian di bidang yang lain-lainnya, sebenarnya kita tahun ini juga ada agenda yaitu kemah sastrawan serantau. Tapi setelah kita lihat dari masing-masing negara itu sebenarnya sudah siap, dari Brunei, dari Malaysia, dari Thailand untuk hadir di Natuna. Cuma mereka sampai sekarang belum dapat izin keluar dari negara-negara mereka. Tuh. Kalau pandemi ini menjadi endemi, mungkin insya Allah itu bisa kita laksanakan. Tapi paling tidak nanti agenda itu akan kita manfaatkan untuk sastra penyair-penyair di dalam kita lah. Kita kumpulkan, kita kemah di mana gitu. Di situ nanti kita telah kemah atau kita berkunjung ke Batu Sindu kemana, kemudian masing-masing setelah itu membuat puisi atau cerpen yang terkait itu, kemudian 3 hari kemudian kita pentaskan di kampus itu. Kira-kira seperti itu nanti rencana kegiatan kemah sastra serantau itu. Baik, saya kira bagus Pak Suparman gagasannya supaya panitia ini kita percepat ya, nanti supaya lebih selisih kita untuk buat rancangan kegiatannya. Ya, untuk sosialisasi di kantor-kantor kita mulai pendataan dulu. Kalau memang diperlukan ya kita kumpulkan lewat sekda gitu. Kita minta sekda kumpulkan satu saat. Karena mereka itu mungkin ini ya, ada yang memang bersikukuh tak mau kuliah. Seperti di dinas Kesbang itu namanya Mat Rizal. Mat Rizal tuh dah anak-anak daerah tuh yang saya ajak kuliah dah 3 tahun, tak mau dia. Tak mau dia. Mungkin lewat sentuhan-sentuhan atasannya mungkin supaya ini kan, supaya lebih memberi penekanan. Itu saya kira memang perlu kita lakukan supaya kasihan juga dia ada pegawai negeri tapi ya pendidikannya masih SLTA, ya akan lama dia berada di situ, terus kemudian orang baru masuk langsung memegang peran di situ.
Baik Pak Parman, terima kasih Pak. Ya, satu lagi Pak, ini terkait yang ini Pak, kelas rencana kelas daring dan luring nanti. Ya. Untuk ini, kalau memang ini Pak diperkenankan Pak, kita upayakan untuk yang di Sedanau itu kita turun lagi Pak, khusus untuk sosialisasi yang di ini Pak, yang di kecamatan dan kelurahan maupun di desa-desa itu Pak. Karena kemarin itu Pak Said Rahimin itu belum ini tercover yang khususnya untuk yang di ini Pak, yang di kecamatan, kelurahan, bahkan yang di desa-desa itu. Kalau bisa nanti Pak, kita upayakan nanti minta bantu ini Pak Camat untuk ini menjembatani itu Pak. Karena kebetulan itu Pak Camat itu adik saya itu Pak di ini. Oh ya. Kayak gitu Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih informasinya. Ya kita siap lah, ya kan? Insya Allah. Ya, nanti saya minta Pak Bu ya, tolong bikin suratnya itu Pak Bu. Nanti biar saya sampaikan nanti ke Pak Camat nanti. Sip, mantap tuh. Siap, Pak. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang lainnya. Pada ngantuk semua ya. Silakan Bapak Ibu lainnya. Mungkin ada tambahan masukan-masukan terkait agenda kita pada malam hari ini. Mungkin ada ide-ide yang baru. Ini memang tak banyak nih. Tadi ada juga yang japri, susah betul masuk katanya. Iya memang. Mungkin ada juga kendala jaringan. Iya, dia pakai login katanya, harus login dulu baru bisa masuk dia. Ya. Biasanya Ini saran malam hari ini nanti. Ini saran buat Pak Bu ataupun saran untuk ini panitia Penmaru untuk kedepannya. Jadi kalau untuk turun ke daerah-daerah khususnya ke SMA itu harus orang-orang lokal ya, seperti kemarin yang di Bunguran Selatan itu ya mestinya adalah orang lokal yang ikut gitu loh. Saya berharap kemarin saya ini dijadwalkan di sana kemarin itu. Ternyata karena apa? Saya putra daerah di sana gitu. Ternyata saya nggak di situ gitu loh. Bahkan ya di situ kosong, nggak ada daerah. Nggak ada orang tempatan sama sekali gitu loh. Jadi kalau ada orang tempatan kan ada contoh lah ibaratnya. Nah, inilah seperti saya, ya, kondok masuk. Iya, ada pengaruhnya Pak. Iya, ada betul. pengaruhnya. Betul. Ya, ini ke depan Pak. Kalau yang ini kan sudah berlalu. Oke, siap Pak. Kita jawab Bu. Siap. Terima kasih Pak Bapak Suwarman atas masukannya. Kemudian Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada lagi sebelum kita tutup agenda kita pada malam hari ini. Baiklah, mungkin sedikit disampaikan kembali bahwa untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini kita membuka program baru. Mungkin yang mana sebelumnya belum pernah dibuka, yaitu program kelas pagi untuk semua jurusan. Insya Allah akan kita laksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuannya. Nanti akan kita adakan kuliah pagi dijadwalkan pada jam 8 pagi hingga jam 12 siang, insya Allah. Atau sampai jam 1, jam 13.00. Kemudian program lainnya yang baru pada tahun ini yaitu kelas khusus berbasis blended learning. Nanti ini diutamakan untuk kelas khusus untuk mahasiswa kelas di pulau-pulau yang memiliki keterbatasan akses ke STI Natuna. Seperti yang kemarin sudah kita canangkan untuk Bunguran Barat, Sedanau, Pulau Laut, Midai, Serasan, Subi, mana lagi ya? Sudah mungkin ada 6. Pulau 3 Pak. Oh ya, Pulau 3. Pulau 3 kemarin sudah kita canangkan. Mungkin nanti dalam waktu dekat akan kita coba koordinasikan lagi. Mungkin di mana saja mungkin bisa kita membuka kelas tersebut. Bahkan nanti Pulau 3 atau Bunguran Barat atau misalnya program baru di Klarik. Kemarin kita di Klarik
alhamdulillah berjalan lancar masih untuk kelas khusus prodi KPI. Mungkin tahun ini kita akan menambah kelas untuk sistem blended learning ini. Blended learning ini dengan sistem belajar campuran tatap muka dan daring. Nanti sistemnya, jadi bukan seutuhnya daring. Baiklah, mungkin pada Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada. Bapak Suparman mungkin ada masukan lagi, Suparman? Itu harus digarisbawahi Pak Bu. Nah. Harus yang sudah bekerja nanti. Ya, yang sudah bekerja tentunya. Kelas khusus memang syaratnya harus bekerja nih. Tak boleh, kan? Tak boleh yang baru tamatan atau reguler baru tamat tahun kemarin. Mungkin ini sebagian besar ini pengelola nih ya masuk dalam link ini. Ada Pak Asmiza, Bu Rena, Dahlia, Pak Dianto. Sebagian itu besar alumni itu, masih ya alumni alumni itu, juga. Iya, Oh. alumni tapi di pengelola ya. Hanya Pak Abu aja yang nggak alumni di sini. Iya, karena saya izin Bapak Ibu, mungkin Pak Saprizan, karena bukan alumni ini, cuma pas kebetulan kita sondingkan kegiatan ini dengan kegiatan Penmaru pada tahun ini. Mungkin dalam beberapa waktu coba kita agendakan lagi supaya semuanya bisa gabung lah. Tadi banyak yang nak gabung, tapi agak sulit karena dia harus login dulu katanya ke Zoom-nya. Nanti akan kami upayakan dalam waktu dekat coba kita agendakan lagi lah acara-acara silaturahmi seperti ini. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup? Izin Prof. Ya, Pak Asmiza udah mulai bersuara di laut mungkin nih. Mohon maaf tidak bisa aktifkan kamera karena kondisi sesuatu dan lain hal, Prof. Karena kondisi laut sedang kencang ya. Jangan seuzon, Bro. Begini saya punya usul Ya, untuk penerimaan siswa baru, gimana kalau dibuatlah kegiatan-kegiatan yang untuk menarik simpati ataupun apalah semacam itulah. Misalnya ya, kita pengalaman di NJ itu kita buat misalnya lomba itu yang melibatkan SD, SMP gitu. SD. Semua SD di Bunguran ini kita undang. Nah, bisa virtual, bisa secara langsung kan. Nah, akibat dari yang kita lakukan seperti itu, jadi para siswa itu mengenal kita gitu. Kenapa orang sedikit masuk STAI? Saya kira karena tidak ada kegiatan yang melibatkan peserta didik di tingkat SMA itu. Dan kita buat lebih besar misalnya di kampus. Atau misalnya di tempat lain itu ada kegiatan misalnya mahasiswa-mahasiswa yang di perguruan tinggi itu bergerak ke sekolah-sekolah untuk membuat kegiatan-kegiatan di sekolah. Itu saya kira lebih menarik sehingga dari jauh hari itu, misalnya dari kelas 1, kelas 2 SMA itu mereka sudah tahu dari jauh hari. Mohon maaf ini tidak bisa menampilkan muka Pak Suparman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasmiza atas saran masukannya. Kemarin kalau tidak salah saya ada program juga dari DEMA, itu beberapa perlombaan. Cuma saya belum tahu pasti apakah sudah terlaksana atau belum. Mungkin kemarin ada juga salah di bidang olahraga juga ada perlombaan-perlombaan, tetapi saya belum tahu pasti apakah dalam waktu dekat ini atau masih lama ini realisasinya. Karena sebagian besar yang saya tahu itu anak DEMA itu rata-rata sedang melaksanakan program KKN. Nah, mungkin nanti coba kita ini kan agendakan juga, mungkin bisa nanti DEMA bersama Penmaru melaksanakan beberapa program kegiatan seperti mungkin yang agak gampang, olahraga mungkin seperti itu di tingkat SMA mungkin. Nah, coba nanti agar mungkin ada juga kegiatan publikasinya nanti untuk STI Natuna. Terima kasih masukannya Pak Asmiza. Yang lain mungkin Bapak Ibu silakan.
Izin Pak Bu. Ya, silakan Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dia pakai video gini Pak. Kondisi kan. tidak memungkinkan gini. Jadi saya nak beritahu gambaran dekat lapangan gini Pak. Macam mana kondisi berpikir adik-adik kita yang masih kuliah, yang masih SMA lah istilahnya Pak. Ya. Jadi saya ini pernah cakap-cakap dengan anak ada anak yang masih SMA gitu Pak. Jadi cara berpikir anak ni masih tertuju pada paradigma anak ni nak tamat kuliah nak jadi PNS masih Pak. Jadi banyak gini yang saya temui, tidak semua Pak, tapi sebagian dia ada nyebut macam ni kan. Kalau saya nak jadi PNS bang, ke mana? Jurusan B yang senang kira-kira bang. Dia sebut kan, kita dari STAI ni kan lah ramai ni Pak yang lulusan yang lulus PNS gitu kan. Jadi saya sebut kalau hanya untuk jadi PNS, kita di STAI pun lah bisa kan. Apalagi kita lah banyak yang lulus, macam dari jurusan ekonomi, dari IPAI. Kemudian yang baru-baru ni ada yang dari KPI kan. Jadi dia sebut pula, itu jurusan dia kan bang lah banyak benur kata dia. Otomatis kalau saya ambil salah satu jurusan macam ekonomi, saya bakalan amai saingan saya nak jadi PNS ni kata dia. Nah, ndak jadi pertimbangan dia Pak. Jadi kalau saya analisa lah dari cara nganak ni nganak masih Pak, jurusan kita ni. Nganak masih ragu dengan jurusan kita. Kenapa? Karena jurusan kita yang ni je anak sebut makin ramai sekarang ni makin banyak saingan. Nah, macam tu lah bahasa dia Pak. Saya nak tanya gini dengan Pak Ketua, kohne progres apakah kita ada ni penambahan jurusan di STAI gitu kan. Kalau memang ada kemungkinan insyaAllah banyak tu Pak yang nak masuk kira-kira. Macam tu lah Pak. Kalau dekat lapangan yang sering saya temui sekarang itu macam tu Pak. Paradigma berpikir mereka ni masih tertuju ke PNS. Betul kata Pak Suparman tadi Pak, kalau kita turun-turun ke anak-anak ni memang perlu gaya Pak kita bawa alumni kita yang berpakaian PNS ni sebagai bahan ini anak lah, pertimbangan anak. Oh, berarti memang alumni STAI malah ramai PNS gitu Pak. Bisa jadi kenyai lah dia dekat STAI lah. Mungkin dok je Pak yang dapat saya sampaikan Pak. Kondisi cara berpikir anak ni lah pada sekarang ni. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih kepada Usman atas masukan-masukannya. Mungkin memang logis, memang di lapangan mungkin memang seperti itu. Kalau untuk program prodi baru nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Mungkin sebelum beliau sampaikan, mungkin saya menyampaikan terkait tadi paradigma atau pola pikir mungkin adik-adik kita. Mungkin saya juga termasuk dulu sama seperti kawan-kawan atau adik-adik SMA. Nah, berpikirnya kuliah nak kerja apa gitu kan. Tetapi memang kalau ketika kita balikkan, kalau kita tak kuliah memang nak jadi apa, itu menjadi masalah. Lebih baik kuliah daripada tak kuliah. Itu menjadi ini. Tetapi namun sebelum lebih jauh mungkin perlu kita memberi pendidikan kepada adik-adik kita mungkin secara tidak langsung, baik kawan-kawan yang di lapangan, di kampung-kampung, bisa memberi pencerahan terkait bahwa misalnya untuk menjadi PNS itu sebetulnya bukan bersaing dengan STAI saja, seluruh Indonesia bersaingnya. Itu juga menjadi membetulkan pola pikir kita. Kadang kita orang daerah berpikir nanti masuk ekonomi saingnya banyak nih ekonomi, bukan bersaing dengan ekonomi STAI saja, STAI Natuna saja. Kita bersaing seluruh Indonesia. Tetapi memang harus ada penambahan atau upgrade keilmuan. Kalau memang kita tak kuliah, kita di daerah ilmu kurang, pengetahuan kurang, kalau tak kuliah memang akan lebih jauh tertinggal.
Seperti itu. Mungkin lebih jauhnya bisa ditambahkan oleh Bapak Ketua STI Natuna terkait program baru juga. Izin kepada Bapak Ketua, dipersilakan. Ya, terima kasih Mr. Usman. Bung Usman. Ya, mengenai ke depan itu sebenarnya pendidikan ke depan itu tidak lagi berorientasi ijazah. Tidak lagi berorientasi menjadi apa. Tapi orientasinya adalah bisa berbuat apa. Itu sebenarnya ke depan seperti itu. Tapi memang susah kita untuk meyakinkan, ya kan? Tapi ya ke depan ijazah itu tidak, ya kan tuh yang di Gangguan tuh Babu. Saya juga nih. Baik, mengenai program studi baru ini tahun ini belum memang. Tapi kita sudah punya rencana. Pertama adalah pariwisata syariah. Yang kedua, pemikiran politik Islam. Dan ini yang nomenklaturnya yang ada di Kementerian Agama. Dan insya Allah kita juga ini ada kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Barangkali nanti untuk program-program umum mungkin kita akan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk membuka program studi yang itu, yang baru. Tapi tajarannya itu. Tapi insya Allah Usman harus dua lah, Man, supaya bisa ngajar di STA ini. Mana Usman tadi? Hilang. Lagi ngumpul duit, Pak. Hah? Kau ngumpul duit akan terkumpul. Semakin terkumpul semakin habis. Ya kan? Semakin terkumpul semakin habis. Solehin makin ganteng aja. Pakai kopiah tinggi itu memang seperti orang Malaysia. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih atas silaturahimnya, kemudian pemikiran-pemikiran segarnya, kreatifnya, kontribusinya terhadap STI Natuna dan pada kita umumnya. Dan sekali lagi saya memang mengharapkan betul dari teman-teman alumni untuk sama-sama kita memberi pemahaman, memberi edukasi terhadap adik-adik kita, saudara-saudara kita, agar mereka tidak puas hanya berpendidikan SLTA. Ya, karena Natuna itu akan dinamis ke depan. Apakah dinamisnya seperti Ukraina dan Rusia? Tidak seperti itulah saya kira. Kita akan lebih dinamis perkembangannya maksudnya. Ya, karena kita termasuk daerah yang strategis. Insya Allah itu adalah modal yang ada. Bagaimana kita bisa mengisi itu? Kalau kita tidak sekolah, kita mengharapkan warisan-warisan orang tua kita, saya kira tidak akan bisa mampu kita bersaing ke depan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga kita sama-sama bisa saling bahu membahu untuk membangun peradaban baru untuk Natuna. Tentunya peradaban dalam segi sumber daya manusia. Mungkin itu saja dari saya sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Pak Bu. Lebih kurangnya mohon maaf. Absen Pak Bu, absen. Ya, silakan. Absen. Oh, absen. Siap, sudah saya screen Pak Ustadz. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan ribuan terima kasih atas waktunya. Ini sangat luar biasa, tak banyak yang bisa ikut bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi. Saya yakin dan percaya alumni-alumni STA ini bisa sukses semua di Natuna. Dan kalau bisa memang harus orang tempatan yang mengisi di daerah Natuna ini sendiri. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, lebih kurang mohon maaf. Saya ucapkan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang di nyenggiat pulsa awan tini babu. Izin keluar. Ya Bu. Keluar hati-hati ya, takut nak temboh. Siap Pak. Apalah cakap temboh-temboh pula. Musim buat temboh ini. Mau kondok awan nak belik je lah mau kondok. Bebelik pas. Oh. Belik kan belek kiri, belek kanan. Mentang-mentang pakai sungguh putih. Bah, buat tugas nak pelagiat terus. 50 plagiasi ya. Mbak malah ngetek nak lah siana. Apakah main comot-comot ya kan? Aduh. Bila tanggal apa kan sok? Tanggal 14 kan? 14. Oh. 14. Dok lah nunggu pula tugas. yang lokal abang berapa sekali sana? Kali ini 16 Penyok. Bapak. Oh. Kami 10. 16 6 mata kuliah. Oh, kami hanya 3. Wah, 3. 6 mata kuliah, 6 tugas. Lomla yang cirit-mirit dan dok. Wah, biasa. Di denam buah 12. Andek ni kalau lah gendi dosen. Oh, ende. Mangasika. Dok, Tirtawa ende bambo. Itulah beri duit, kita beri lagi tugas. Jadi ku apa? Kita beri duit dok kan kita meli tugas dia. Aduh. Mati tak kau. Aduh, lalah onek lelok. Oke. Awak nak lagi. Oke, kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Warahmatullahi wabarakatuh.